Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Hujan inilah kemudian Allah memberikan anugerah kepada manusia. Al-Baqarah ayat 22, Allah mengatakan bahwa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Dan Allah telah menurunkan dari langit air ya sebagai hujan, fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Maka dengan diturunkan hujan itulah Allah menumbuhkan tanaman-tanaman minas samarat, buah-buahan. Kebun menjadi segar, kebun menjadi ranum karena tanamannya kembali tumbuh dari sebab adanya air hujan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat dengan diturunkannya hujan. Dengan hujan inilah kita bisa mendapatkan manfaat yang banyak gitu. Tanaman kembali segar, tanaman kembali tumbuh, sehingga kita perlu mensyukuri Allah memberikan hujan ini. Adapun ketika terjadi banjir itu bukan karena curah hujan yang begitu besar, tapi karena memang kitanya nggak bisa menata lingkungan. Bahkan lebih dari itu kita terkadang zalim kepada lingkungan, membangun tanpa memperhatikan keseimbangan alam. Sehingga ketika turun hujan, maka bisa terjadi banjir. Beberapa waktu yang lalu ya, tepatnya tanggal 18 sampai tanggal 20 Maret, telah dilaksanakan kompetisi ya, sirkuit motor GP yang ada di Mandalika, Lombok Timur sana NTB. Karena kondisinya sedang masih musim hujan, maka panitia kemudian mengharapkan agar tidak hujan. Sebab kalau turun hujan, maka bisa dipastikan acara akan kacau balau. Oleh sebab itu panitia kemudian katakanlah membayar orang sebagai pawang hujan. Nah, lalu bagaimana ini Islam memandang tentang hal ini? Boleh tidak kira-kira kita meminta kepada pawang hujan, atau apa sih hukum dari pawang hujan ini? Kita harus melihat lebih dekat dulu ya, seperti apa. Pawang hujan itu kan artinya orang yang bisa mengendalikan, mengatur turunnya hujan dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Kita sebut pawang ya, pawang hujan. Pawang ular misalkan, ya artinya orang yang bisa mengendalikan sang ular itu. Pawang buaya berarti dia bisa mengendalikan sang buaya itu. Pawang hujan pun sama berarti orang yang memiliki kemampuan untuk bisa mengendalikan hujan agar tidak turun di tempat-tempat tertentu. Nah, kemudian boleh nggak sih kita kemudian meminta agar Allah tidak menurunkan hujan? Sementara hujan adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah berarti kalau kita menolak, meminta Allah nggak menurunkan hujan, kita menolak rezeki? Sebetulnya baik meminta hujan atau meminta agar Allah nggak menurunkan hujan tentu boleh-boleh saja. Kita minta agar Allah nggak menurunkan hujan ya boleh. Sebagaimana kita diperbolehkannya meminta hujan dengan melaksanakan istisqa. Kalau memang kita sedang ada acara atau hajat yang sangat penting di alam terbuka, yang seandainya hujan turun nih acara bakal kacau balau, tentu boleh kita minta kepada Allah agar Allah menunda hujannya. Atau paling tidak Allah menurunkan hujan di tempat lain.
Ini kan boleh-boleh saja minta kepada Allah. Kalau memang menyangkut kegiatan untuk orang banyak. Misalkan kita mengadakan pengajian di lapangan luas ya. Outdoor, di alam terbuka. Ini pengajian ribuan orang di lapangan. Seandainya hujan turun, kacau balau. Kita boleh minta kepada Allah. Ya Allah, karena sedang ada pengajian, ini kan bukan acara yang foya-foya ya. Bukan acara tanpa guna, pengajian, syiar, dakwah, ta'lim. Yang seandainya turun hujan, maka kacau balau bahkan bisa gagal. Sementara persiapan sudah sekian lama ya. Persiapan sekian lama bisa gagal berantakan kalau turun hujan. Yang seperti ini kita boleh minta, ya Allah, kalau tahu hujan, ya jangan di tempat ini ya Allah ya. Kita bukan ngatur Allah, bukan. Bukan ngatur Allah. Kita minta kepada Allah bukan berarti kita ngatur Allah. Ya. Kadang kita doa, ya Allah berikan aku rizki. Itukah ngatur Allah? Bukan. Bukan mengatur Allah tapi minta. Minta dengan ngatur beda. Meminta ya Allah, kalau boleh meminta hujannya di tempat yang lain. Karena di sini sedang ada pengajian istighosah misalkan. Sedang ada ta'lim, tabligh akbar. Yang kalau turun hujan ya semuanya akan berantakan. Ya boleh-boleh saja minta kepada Allah. Sebagaimana kita saat musim kemarau panjang, kita boleh minta hujan kok. Bukan ngatur Allah. Meminta itu kan beda dengan mengatur. Kalau ngatur itu misalkan ya Allah, tolong ya Allah hujankan tempat itu. Ya Allah berilah hujan kepada mereka ya, agar mereka kena banjir. Ya Allah tolonglah kalau hujan sedikit saja. Ya Allah hujannya sedang saja. Namanya ngatur Allah. Kalau sekedar minta ya Allah turunkan hujan, ini minta. Meminta agar Allah menurunkan hujannya kepada kita. Itu boleh. Dalam Islam ada yang namanya salat istisqa. Salat yang dianjurkan oleh baginda Rasul saat kita dalam kondisi kering kerontang, kemarau panjang, agar Allah memberikan hujannya kepada kita. Itu boleh, bahkan dianjurkan. Sebaliknya kita meminta agar Allah menunda hujannya itu boleh. Itu bukan doa yang negatif ya. Bukan kita kufur nikmat, bukan. Ya. Bukan berarti kita menolak rizki, bukan. Kita menyadari bahwa hujan itu rizki dari Allah. Ya. Rizqan lakum ya. Itu rizki dari Allah untuk kita. Bukan menolak rizki tapi kita minta karena memang kita sedang ada hajat. Misalkan kita sedang resepsi ya, mengadakan resepsi tasyakur walimatul arus misalkan. Tamu ribuan datang ke rumah kita. Yang seandainya hujan itu turun kacau balau, tamu bisa gagal datang ke rumah kita. Itu boleh. Selama kegiatannya yang positif ya kita minta agar Allah enggak menurunkan hujan, itu boleh-boleh saja. Bukan menolak rizki. Bukan menolak rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kemudian caranya. Cara yang umum adalah yang meminta berdoa kepada Allah layaknya doa-doa yang lain. Berdoa kepada Allah. Meminta kepada Allah, ya Allah, kami sedang ada hajat ya Allah, sedang ada acara yang sangat penting ya Allah, mohon kiranya Engkau bisa menunda hujannya. Kalau misalkan hujan ya barangkali bisa di tempat yang lain dulu. Ini bukan ngatur Allah, minta kepada Allah, kita sedang ada hajat itu. Nah, tetapi perkara kemudian Allah mengabulkan atau tidak, wah kita nggak bisa memaksa Allah. Itu hak prerogatifnya Allah. Nggak kemudian Allah wajib menuruti doa kita. Enggak, itu tidak ada yang bisa ngotak-ngatik Allah. Ya.
Itu hak prerogatifnya Allah. Allah mengabulkan atau tidak hajat kita. Allah mengabulkan doa dan permintaan kita atau tidak. Itu haknya Allah. Tapi yang jelas doa itu harus. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Ud'uni. Ini perintah dari Allah. Mintalah kau kepadaku, akan aku kabulkan permintaanmu. Jadi kita disuruh minta. Bukan hanya boleh, kita disuruh kok. Disuruh oleh Allah, ud'uni. Mintalah kau kepadaku, astajib lakum. Maka permintaanmu akan aku kabulkan. Ya. Maka kalau doa itu doa yang baik-baik saja, jangan yang negatif ya. Misalkan ya Allah berikan orang itu penyakit yang parah ya Allah, atau jangan kau berikan dia tuh kesembuhan ya Allah kepada penyakitnya, dia orang jahat ya Allah, jangan berikan kesembuhan. Ini doa tapi negatif. Tidak boleh, Islam nggak mengajarkan doa seperti itu. Wong baginda Rasul saja dizolimi, dilempari batu sampai berdarah. Nabi nggak pernah mendoakan yang jelek kepada orang yang jahat dengan baginda Rasul. Abu Jahal, Abu Lahab didoakan oleh baginda Rasul agar mereka dapat hidayah. Nabi nggak pernah mendoakan jelek kepada umatnya. Sekalipun begitu jahatnya orang menzalimi baginda Rasul. Malah orang yang melempari Nabi dengan batu didoakan oleh baginda Rasul, Allahumma hdi qaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan mereka hidayah agar mereka mengetahui siapa saya. Mereka enggak tahu ya Allah. Mereka enggak tahu sehingga mereka berbuat zalim seperti itu. Dapat doa dari baginda Rasulullah. Itu boleh. Allah mengabulkan doa kita atau tidak, itu haknya Allah. Itu di luar kekuasaan kita. Di luar kemampuan kita, itu sudah bagiannya Allah. Bagiannya kita hanya minta, ud'uni. Hanya minta saja. Astajib lakum, itu urusannya Allah. Tidak kemudian doa kita wajib dikabulkan, kita siapa ya mau ngatur-ngatur Allah. Jadi sekali lagi, ud'uni itu urusan kita. Astajib lakum urusannya Allah. Jadi cara untuk menangkal hujan yang umum ya minta kepada Allah dengan bertadarru ya, dengan kita i'tikaf di masjid, dengan kita membaca ayat-ayat Allah, zikrullah, kemudian minta agar tidak diturunkan hujan. Pertanyaannya adalah, bagaimana Pak kalau caranya tidak sesuai dengan syariat Islam? Apakah itu diperbolehkan? Pawang hujan dia datang ke tempat-tempat tertentu di mana situ ada kegiatan yang penting, dia menabur-naburkan benda-benda yang khusus ya, bisa bunga dan lain sebagainya. Apa hukumnya begitu? Ya kita mesti lihat dulu nih orangnya. Jangan sampai kita semudah itu menjudge tanpa kita melihat lebih dekat orangnya itu. Karena sangat boleh jadi pawang hujan itu barangkali orangnya beragama beda dengan kita. Siapa tahu mereka adalah orang Nasrani, atau mereka orang Hindu, orang Buddha, orang Konghucu, yang mereka diajarkan oleh agama mereka masing-masing. Kalau minta hujan caranya beda dengan kita, sementara mereka agamanya beda, ya jelas iya. Ada misalkan orang Nasrani dia minta hujan dengan caranya begitu. Kita kan nggak bisa, cara apa itu syirik? Oh nggak bisa, itu agama mereka seperti itu. Itu ajaran mereka seperti itu, kita nggak berhak untuk menyatakan itu salah. Datang orang Hindu, orang Buddha, mereka ya, membawa sesajen misalkan, minta agar Allah nggak menurunkan hujan. Kita nggak bisa menyalahkan mereka, nggak punya hak kita, itu agama mereka, akidah mereka, keyakinan mereka, persilahkan. Kita sebagai seorang muslim tidak punya hak untuk menyalahkan mereka, itu cara mereka masing-masing. Jadi kita harus lihat dulu orangnya, jangan-jangan itu bukan orang Islam, pawang hujannya. Sehingga mereka
membuat ritual tertentu yang tidak sesuai dengan syariat Islam, ya jelas. Ya. Caranya beda, ajarannya beda dengan agama kita. Nah, seandainya pawang hujan itu kemudian seorang muslim, kemudian dia dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan syariat Islam, ya ini juga kita mesti bijak. Ya. Kita mesti bijak, jangan langsung menjudge itu syirik, itu sesat, itu bid'ah. Ya nggak bisa kayak gitu juga. Kita ini orang timur ya, yang harus penuh etika, harus penuh dengan kesopan santunan. Ya. Tidak langsung mencak-mencak bahwa itu syirik. Ya. Memang meminta selain kepada Allah jelas syirik. Ya. Pertama ya, meminta kepada Allah itu jelas syirik. Meminta selain kepada Allah itu syirik. Kemudian kita untuk mengabulkan hajat kita, kita butuh bantuan setan, kita minta bantuan iblis, minta bantuan jin, itu juga syirik. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, kata Allah. Janganlah engkau memberikan sekutu-sekutu bagi Allah. Mencari saingan-saingan Allah. Mencari sekutu-sekutu Allah. Ini tidak boleh. Meminta langsung kepada Allah. Karena Allah sumber dari rizki yang kita harapkan. Allah lah yang mengabulkan doa-doa kita. Mengabulkan permintaan kita. Maka doa yang paling bagus adalah langsung kepada Allah. Kita tidak boleh dalam agama menggapai suatu cita-cita, menggapai suatu harapan dengan bantuan selain daripada Allah. Allahus Samad ya, Allah tempat meminta. Tempat meminta Allah itu. Maka seorang muslim ketika dia ada hajat yang minta bantuannya tidak selain kepada Allah ya. Minta bantuan jin, minta bantuan setan, minta bantuan dukun, minta bantuan. Ya jelas ini kalau akidah kita mengatakan ya itu adalah syirik dan tidak dibenarkan. Tapi kita mesti lihat lebih dekat ya, lebih dekat lagi. Jangan sampai kita dengan mudahnya menjudge seperti dulu ya. Ada kasus seseorang menendang sesajen, itu kan pernah viral dulu ya. Di lokasi tempat erupsinya Gunung Semeru. Ada sesajen, kemudian datanglah orang yang menjudge bahwa ini sajenlah yang menyebabkan terjadinya bencana. Ditendang sajen itu. Jadi perlu dikatakan kalau kita anti sajen sebagai umat Islam ya, itu memang iya. Tapi kalau caranya menendang seperti ini juga nggak dibenarkan. Kenapa? Belum tentu yang membuat sajen itu adalah orang Islam. Siapa tahu yang membuat sajen itu adalah orang Hindu, orang Buddha misalkan, ya, orang Konghucu, yang mereka ikut ikhtiar dengan cara mereka masing-masing agar erupsi tidak terjadi lagi. Kita nggak bisa cara apa ini cara nggak benar ini, ditendang sajennya, ini salah, arogan yang seperti itu. Ya. Kita nggak bisa langsung menjudge ini orang salah. Belum tentu keyakinan mereka sama dengan kita. Belum tentu agama mereka seagama dengan kita. Kita mesti hati-hati. Ya. Kalau di tempat-tempat tertentu ada sesaji, ya, komplit dengan berbagai macam kelengkapan satu tampah itu di tempat. Kita jangan langsung menjudge ini syirik, ini dibuang aja. Kenapa? Ya kita tidak tahu yang membuat saji ini siapa. Apakah orang Islam, apakah orang Hindu, apakah orang Buddha? Bagaimana kalau kemudian yang buat sajian ini adalah orang yang akidahnya di luar agama Islam? Kita nggak serta-merta membolehkan dan menyalahkan keyakinan mereka. Nggak bisa. Lakum dinukum waliyadin. Mereka punya akidah, kita juga punya akidah. Mereka punya aturan, kita juga punya aturan. Mereka punya keyakinan, kita juga punya keyakinan. Tidak bisa kita memaksa mereka harus sekeyakinan dengan kita. Oh, tidak bisa. Ya. Kecuali memang
yang membuat sesajen itu adalah orang Islam, kita perlu pendekatan juga. Perlu pendekatan. Ya. Menggunakan etika. Jangan langsung kita mencak-mencak menjas. Apa ini? Syirik ini. Hurufat ini. Bid'ah ini. Ini juga nggak bijak. Baginda Rasul pun nggak begitu. Mengingatkan orang-orang kafir Quraisy agar berhenti menyembah berhala. Nabi pelan-pelan kok. Pelan-pelan nggak arogan. Baru ketika mereka arogan, Nabi balik arogan lagi. Ya bukan arogan, tapi saatnya kalau Nabi sudah dizolimi, Nabi bangkit. Jadi, kalau pawang hujan itu kebetulan ada seorang muslim, dengan cara yang tidak dengan syariat Islam, betul kita nyatakan itu syirik. Hukumnya adalah syirik. Tetapi kemudian, cara kita mengingatkannya pun tidak harus dengan arogan, perlu pendekatan. Siapa tahu mereka belum dapat hidayah, sehingga caranya tidak sesuai dengan syariat Islam. Kalau mereka dapat hidayah, mungkin mereka akan mengganti caranya. Cara syirik mengganti cara yang sesuai dengan syariat. Tapi pada intinya, ya kita boleh saja ya meminta orang untuk agar Allah tidak menurunkan hujan itu boleh. Tidak harus dengan pawang hujan kok. Seorang kiai misalkan yang doa mereka mustajabah, seorang ulama yang doanya makbul, kita minta, Pak Kiai minta doanya. Kenapa? Kami sedang ada hajat, ini sedang ada kegiatan penting ini. Tolonglah Pak Kiai, kan insya Allah dengan Allah hubungannya sangat erat dan dekat. Doanya insya Allah makbul. Minta doanya Kiai agar Allah satu hari ini saja, agar Allah tidak menurunkan hujan. Tapi si Kiai ini bukan kita anggap pawang hujan. Seorang Kiai hanya mampu berdoa kepada Allah. Hanya oleh Kiai, insya Allah ya, nanti saya doakan, mudah-mudahan Allah mengabulkan doa saya, tidak menurunkan hujan pada hari ini di tempat ini. Boleh. Boleh. Kita dalam rangka untuk kemaslahatan bersama, bukan menolak rizki dari Allah, bukan kufur nikmat, bukan. Ya. Tetapi memang di hari-hari tertentu, di jam-jam tertentu, dan di tempat-tempat tertentu kita sedang ada acara penting yang sekiranya hujan turun akan hancur berantakan acara. Tidak harus minta kepada pawang hujan. Kita boleh minta kepada para kiai, para ulama yang doanya tajam. Pak Kiai, Pak Ustadz minta doanya agar kami sukses acaranya dan tidak turun hujan di hari ini. Sang Kiai, sang ulama tadi kemudian dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, hari ini mohon hamba kepada engkau agar tidak diturunkan hujan. Ini sah. Ini gak syirik. Ini sah, dibenarkan dalam Islam. Karena kita meminta tidak hujannya karena ada hajat yang penting yang sama-sama mulianya.